Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik-baik saja dan sangat sehat. Ya, terima kasih Bu. Ingin saya tanya, dalam percakapan coaching nanti boleh saya tahu Ibu dengan siapa? Saya dengan Ibu Yasinta. Oke, baik Ibu. Sebelum mulai proses coaching kita ini, saya berperan sebagai pengamat atau observer. Dalam melihat proses coaching yang Ibu dengan si coaching nanti, sebelumnya Ibu mulai melakukan percakapan dengan dia. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian dalam observasi kita ini, agar Ibu juga bisa tahu dan juga coachingnya untuk melihat rubrik penilaian. Yang saya harapkan itu adalah dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yakni presence, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching Ibu bisa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, dan juga rencana aksi, dan juga tanggung jawab Ibu. Itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti untuk mengamati kegiatan coaching Ibu. Dari penjelasan ini apa Ibu bisa paham? Iya, saya paham. Terima kasih Bu. Dalam proses coaching kita nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Boleh Ibu? Tentu saja boleh Pak. Oke, baik. Kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti, Bu? Yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu dari dua kompetensi ya, dari apa yang sudah Ibu kembangkan tadi, yakni mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini Ibu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, agar saya bisa menggali potensi dari coach saya dan menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi. Memang benar Ibu, mendengarkan aktif itu bisa menggali potensi yang dimiliki coach. Pertanyaan terakhir Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Indikator ketercapaian adalah saya menerapkan alur tirta secara runtut dan bisa menggali ide-ide dari coaching agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan. Bu, terima kasih. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Setelah ini silakan Ibu lakukan percakapan dengan Ibu Yasinta. Semoga prosesnya berjalan lancar sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan dimulai proses coachingnya Bu. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Selamat pagi Ibu, apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat pagi juga Ibu. Ada apa Ibu? Saya lihat nih sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, apa ada yang bisa saya bantu Ibu? Maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu nih. Tidak apa-apa Ibu. Oke, begini Ibu, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa bantu saya kan? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin
mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Ibu. Baik Ibu, kira-kira masalahnya apa ya? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini dan mungkin saya bisa bantu. Oke, begini Bu. Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi keras. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Bagaimana bisa Ibu? Sebenarnya apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius? Maksudnya tidak serius yang bagaimana Ibu? Pengawas Pak pengawas sudah mengkritik saya tentang proses mengajar saya. Ya, proses mengajar yang bagaimana Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau mengapa sampai dikritik seperti itu Ibu? Kalau boleh saya tahu Ibu. Pak pengawas ini sepertinya dia keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya ini sejujurnya saya menyampaikan kepada Pak pengawas kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, lalu ada referensi perpustakaan yang penting yang mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan hal tersebut ke Pak pengawas, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya mau tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi tuh, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, lalu saya mengajak siswa untuk menonton video, lalu saya menayangkan video, artinya video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Terus mengapa Ibu tidak menggunakan buku atau teks? Karena begini, Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa sehingga siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum tersebut, Bu. Oke baik Ibu, sebenarnya sudah bagus seperti itu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui karakter siswa berbeda-beda Ibu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Ibu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Ibu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga, Bu. Oke, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya pikiran sendiri, saya menjadi beban, dan akibatnya pekerjaan saya juga ada yang beberapa yang terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut ke kepala sekolah. Saya takut nantinya jadi masalah kemudian. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi Ibu. Karena Ibu tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan itu kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi.
Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Oke, mudah-mudahan begitu ya Bu. Dari apa yang ibu sudah sampaikan, apa rencana ibu ke depan? Saya berencana untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan ibu? Saya akan menemui Pak Pengawas dan saya akan tentunya meminta maaf kepada pengawas. Kemudian terkait proses belajar ke depan, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana saya harus menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Baik ibu, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar ibu selanjutnya? Selanjutnya saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu ya. Syukurlah Bu. Saya sekarang sudah merasa lega, nyaman hati saya karena jujur saya takut mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian ini Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Saya agak khawatir, takutnya salah langkah lagi Bu. Syukurlah ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang sangat bagus sekali ibu. Semoga dapat segera terselesaikan dan ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa. Amin, amin. Sama-sama ibu. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya dulu Bu. Iya ibu, silahkan. Terima kasih Ibu, salam sehat dan bahagia selalu Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali ibu. Siang Ibu, Selamat siang Pak. bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, baik dan sehat. Bu, saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan Ibu Yasinta. Dengan beberapa catatan sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan proses coaching tadi. Apa boleh Ibu? Sangat boleh Pak. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan pertama nih. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bu? Baik Pak, dari proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Ya. Yang Ibu sampaikan itu sesuai dengan catatan saya. Yang Ibu sampaikan itu sudah memberikan sebuah prinsip, yakni sebagai kemitraan. Terbukti ketika Ibu lakukan atau Ibu ngobrol dengan Ibu Yasinta itu merasa setara sekali, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga melaksanakan prinsip yang namanya proses kreatif, di mana Ibu menggali kreativitas dari seorang coach yakni Ibu Yasinta tadi.
dengan mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang Ibu hadapi. Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi kunci. Ibu Yasinta tadi. Ibu juga menyampaikan kompetensi inti seperti pada kegiatan pra-observasi tadi. Yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Ibu, dari catatan saya sudah terlaksana dengan baik. Yang paling penting dari proses tadi itu adalah Ibu sudah melaksanakan alur tirta, mulai dengan tujuan identifikasi, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab itu secara umum. Ibu sudah melaksanakan dengan baik, luar biasa sekali. Pertanyaan yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Pak, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, di mana tadi mungkin coach merasa sedikit terganggu, sehingga tadi sebaiknya saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya. Ibu, baik, terima kasih Ibu. Kehadiran penuh itu menjadi harapan untuk bisa dikembangkan ke depannya Ibu. Semoga dengan teknik ini segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi ini, tetapi juga kompetensi-kompetensi lainnya Ibu. Ketika Ibu melakukan sebuah pelayanan coaching dengan teman Ibu, dengan mitra, Ibu sudah bisa menerapkan berbagai kompetensi yang ada pada Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk proses ini yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak. Selamat siang. Selamat siang Ibu.